Pemirsa, aksi demo ratusan sopir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Mereka menuntut truk overdimension overload bisa tetap beroperasi. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalur Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang mengalihkan arus menggunakan jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Aksi ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan zero. Mereka tidak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Mereka menuntut agar truk overdimensi overload atau odol bisa tetap beroperasi. Truk odol sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan supir. Kita untuk apa? Ada aturan yang belum jelas sih. Cuma ini apa? Odol gitu kan. Jadi kita membebankan kepada supir, Pak. Jadi kita kayak beban gitu kan. Jadi kita ada muatan yang berat gitu kan. Jadi ke supir semua, Pak. Bebannya ke sopir ya? Terus ada info lagi katanya mau dipenjara juga kan gitu, Pak. Takut ya supir-supir ya? Ya takut. Ya udah takut semua positif. Harapannya gimana ini, Mas? Harapannya yang aturan kayak gitu dihilangkan. Ratusan sopir truk angkutan barang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek, Jawa Timur, meminta polisi dan dinas perhubungan menunda operasi angkutan yang overdimension overload. Bahkan unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek diwarnai blokade jalan. Sejumlah sopir sempat bersih tegang dan nyaris adu jotos dengan oknum sopir lain yang memblokade jalan. Diduga dalam kondisi mabuk berat, oknum sopir truk nekat menghalangi kendaraan lain dengan memarkirkan armadanya di tengah jalan. Namun insiden ini dapat dilerai aparat keamanan. Ratusan armada truk dari berbagai kecamatan di Trenggalek memadati sejumlah ruas jalan protokol, menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Pengunjuk rasa meminta pemerintah menertibkan aksi premanisme dan pungutan liar. Sementara Ketua DPRD Trenggalek, Dodik Rahmadi, menyatakan akan segera mengirimkan surat tuntutan para sopir ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan. Pak, tidak ada preman di jalan. Mungkin regulasi ongkos angkutan logistik harus disesuaikan. Terus untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan nomor 22 tahun 2009. Yang keempat, perlindungan hukum kepada sopir. Jadi kita disamakan ada perlindungan hukum. Yang kelima, berantas premanisme dan pungli. Itu yang kita tuntut untuk demo ini. Kita DPRD ini akan meneruskan. Kita langsung membuat surat secara institusi, secara DPRD terhadap tuntutan para supir itu ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan. Karena Sementara ratusan sopir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas jalan Semarang Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang zero overdimension overload atau odol, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Aksi yang membuat arus lalu lintas lumpuh itu merupakan bentuk kekecewaan mereka. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin. Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai zero overdimension overload atau odol di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi.
Massa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, sebuah mobil ambulans dirusak massa sopir truk yang menggelar demo menolak aturan Zero Over Dimension Overload atau ODOL di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulans jadi bulan-bulanan massa saat akan menjemput pasien yang saat itu harus menerobos kerumunan massa aksi sopir truk yang tengah menggelar aksi di Karanganyar, Jawa Tengah dan viral di media sosial. Saat kejadian, ambulans sedang menuju Sragen untuk menjemput pasien terjebak di tengah massa demonstran dan mendapat perlakuan kasar dan kericuhan pun terjadi. 2 orang di dalam ambulans mengalami intimidasi saat melewati lokasi kerumunan. Ambulans sempat diarahkan mencari jalan alternatif lain dan telah dibukakan jalan oleh petugas, namun kembali dicegat massa yang menuduh kendaraan itu kosong. Beruntung insiden ini telah diselesaikan secara musyawarah, sedangkan kerusakan ambulans akan diganti pihak komunitas sopir truk yang terlibat. Kita ke informasi lainnya, puluhan anggota KKB pimpinan Kalenak Murib menyerang perkampungan Lambera Distrik Yugomuak, Kabupaten Puncak, Papua. 3 orang meninggal dan 4 warga lainnya terluka. KKB yang berjumlah 23 orang masuk ke perkampungan Lambera pada Selasa lalu hingga membuat warga ketakutan dan melarikan diri. 3 orang meninggal dunia akibat diserang KKB pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugomuak, Kabupaten Puncak, Papua. Selain itu serangan juga membuat 4 orang terluka. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens turun langsung untuk memastikan kondisi para korban. Berdasarkan keterangan saksi, aksi penyerangan dipicu motif pribadi di mana pimpinan KKB Kalenak Murib marah setelah mengetahui istri ketiganya berselingkuh. Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugomuak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murib, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Winanggen Wijangge. Aparat gabungan dari Polsek Sinak dan Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli, serta pemulihan keamanan.